Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari yang ke-30. Bersama saya Ekowati akan mendengarkan kisah Konrad Lorenz Collen. Konrad Lorenz Collen lahir pada tahun 1775. Ayahnya seorang Indo-Rusia yang menikah dengan seorang putri keturunan Pangeran Kajoran, bangsawan dari Mataram. Kehidupannya sangat dipengaruhi oleh dua pengaruh pemahaman, yaitu pengaruh pemahaman kejawen dari ibunya, sedangkan dari ayahnya pengaruh pemahaman kekristenan. Konrad Lorenz Collen menempuh pendidikan di ELS, maka selanjutnya dia berdinas di Kemiliteran Semarang dengan menggeluti hobinya menggambar, terutama menggambar peta. Kemudian dia pindah dinas di Surabaya dan menikah dengan seorang Indo-Belanda dan dikaruniai 5 orang anak. Tugas terakhirnya di bagian artileri Surabaya. Dan selanjutnya dia pindah kerja sebagai bos ofsister atau sinder Blandong, yaitu sebagai pengawas penebangan kayu di Wirosobo Mojo Agung. Pada tahun 1827 dia mendapat izin dari pemerintah untuk membuka lahan di kawasan hutan Ngoro seluas 1.420 hektar selama 30 tahun. Karena tanahnya yang subur dan makmur, sehingga bisa mengundang banyak orang yang datang dari berbagai daerah. Namun sayang, mereka tidaklah mencari ketenangan hidup dan kemakmuran itu, tetapi justru mereka banyak berbuat kejahatan seperti merampok, mencuri, begal, pencoleng, dan sebagainya, yang seolah-olah mereka bersembunyi di sana, di hutan Ngoro. Di sini Konrad Lorenz Collen mulai mempraktekkan kekristenannya, namun tetap menghormati warga yang kental dan tidak meninggalkan adat kejawen. Dengan sikapnya itu, membuat Collen disegani dan dihormati. Apalagi dia berani menentang sistem tanam paksa yang hendak dilakukan pemerintah pada waktu itu. Konrad Lorenz Collen dipandang sebagai orang yang berjuang mengupayakan serta berani mengungkapkan iman Kristen dalam cara dan bentuk yang kontekstual dengan bernuansa Jawa. Collen juga membangun gedung yang besar sebagai tempat ibadah dan membentuk kelompok kecil dan mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan tiap minggu diadakan ibadah dan dia sendiri yang memimpinnya. Kegiatan yang dilakukan Collen menghasilkan suatu jemaat Kristen yang khas, yang sangat kental dengan kejawaannya, yang disebut Kristen Jawi. Terlebih, dia juga mengajari tembang-tembang Jawa yang bernuansa kerohanian. Setiap ibadah hari Minggu, Collen menekankan untuk merapalkan untaian pitutur dari gubahan iman rasuli dan doa Bapa Kami. Dan dalam khotbahnya sering menggunakan media wayang, terutama wayang kulit dan wayang golek. Pada tahun 1873, Konrad Lorenz Collen meninggal dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal apa yang tersirat dari kisah Konrad Lorenz Collen? Dia adalah seorang yang sabar, rendah hati, dan tidak sombong. Dia sangat menghargai dan menghormati, bahkan dapat memadukan adat istiadat yang berlaku
dengan pemahaman secara Kristiani. Mengingat firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita sebagai orang Kristen dituntut untuk memiliki kesabaran dan kasih. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga sampai saat ini kami masih tetap beroleh kasih dan kesabaran yang tidak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.